107,7 FM Radio Jala Sveva JMI. Selamat siang dan senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda di program Stellar News. Salah satu program yang membahas seputar kegiatan dari satuan kerja atau narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Dan program kita bincang-bincang di pagi hari ini, kita akan membahas tentang salah satu satuan yang paling berkompeten dalam hal untuk penyiapan pangkalan. Nah, JJMR 107,7 FM jika berbicara seputar sistem senjata armada terpadu, di mana di dalamnya terdapat kapal perang atau KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Dan terkait juga dengan salah satu unsur SSAT ini, yaitu pangkalan, kita akan berbincang-bincang seputar fungsi pangkalan dalam memberikan dukungan logistik terhadap komponen sistem senjata armada terpadu atau SSAT. Tentunya bersama satuan yang paling berkepentingan untuk mengurusi penyiapan pangkalan tersebut ada dari Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut, dan telah hadir di studio kita ada Sekretaris Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut, Bapak Sekdis Faslanal, Kolonel Laut Teknik Yuli Satriawan SE. Selamat siang Bapak Sekdis Faslanal. Selamat siang Mas Erjun. Waduh, senang sekali saya. Alhamdulillah. Semangat. Selamat berpuasa? Alhamdulillah. Puasa, Pak. Tetap semangat ya? Alhamdulillah semangat. Baik. Harus semangat. Tentunya di tengah-tengah kesibukan Bapak sehari-hari menjadi Sekdis Faslanal, kita mendapatkan kesempatan istimewa. Ya, Bapak terima bisa kasih. hadir di sini. Nah, JJM 107,7 FM, mungkin dari JJM banyak yang belum tahu ataupun juga pernah mendengar tentang satuan yang paling berkompeten dalam hal penyiapan pangkalan, yaitu adalah di Faslanal. Nah, kita akan berbincang-bincang sejenak nih JJM bersama dengan narasumber kita di sana. Sudah ada Bapak Kolonel Laut Teknik Yuli Satriawan, atau kita sapa dengan Bapak Yuli. Boleh? Baik. Nah, mungkin mengawali jumpa kita di pagi menjelang siang hari ini, Bapak bisa jelaskan sedikit tentang Disfaslanal itu berada di mana dan kedudukan serta tugasnya dari Dinas Fasilitas dan Pangkalan Angkatan Laut ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Erjun. Sekalian saya sapa juga dari teman-teman JJMers Ya. 107,7 FM. Terima kasih kita berbincang-bincang dengan Mas Erjun. Kaitan tadi ya Mas ya, kaitan dengan pertanyaan apa sih kedudukan dan tugas dari Disfaslanal. Di sini kami jelaskan, atau sebelumnya kami sampaikan, saya Kolonel Yuli Satriawan sebagai Sekdis Faslanal. Di sini mungkin sedikit menjelaskan secara umum apa sih Disfaslanal itu. Ya, Disfaslanal itulah adalah Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut yang disingkat Disfaslanal. Ini merupakan suatu satuan kerja, suatu badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di Kepala Staf Angkatan Laut, Mas. Nah, jadi di situ kita mempunyai tugas langsung di bawah oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Disfaslanal bertugas menyelenggarakan pembinaan terhadap fasilitas pangkalan yang tadi sudah disebutkan, yaitu meliputi ada fasilitas labuh, kemudian fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, kemudian fasilitas pembekalan, fasilitas perawatan personil, kemudian fasilitas pembinaan pangkalan, dan tak lupa juga kita menyiapkan sarana dan prasarana lainnya di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Saat ini Disfaslanal dipimpin oleh seorang kadis berpangkat Laksamana Pertama TNI yang dijabat oleh Bapak Laksamana Pertama TNI Kris Wibowo. Jadi saya baru tahu kalau seumpamanya juga mengurusi masalah fasilitas untuk penerbangan juga ya. Betul. Saya kira hanya dermaga saja. Nah, kalau berbicara tentang tadi seperti kita di awal juga masing-masing tempat kan ada berbeda dengan letak geografis, kemudian kontur dari dari tempat itu sendiri. Ya. Nah, itu bagaimana kalau seumpamanya ada penyiapan untuk dermaga, jika dermaga itu posisinya beradanya
jauh di ujung timur Ya. Indonesia itu bagaimana Bapak? Ya, memang itu adalah satu tugas pokok kita dan itu tentunya tantangan Mas. Jadi kita menyiapkan terutama di daerah-daerah perbatasan, daerah terluar itu Iya. juga harus kita siapkan. Nah, Iya. sekarang ini kita sedang mengutamakan salah satu prioritasnya adalah menyiapkan sarana prasarana fasilitas pangkalan di misalnya contohnya di Natuna. Iya. Nah, itu kan termasuk daerah ya daerah perbatasan termasuk Mas. Iya. Di situ memang kompleksitasnya lebih tinggi daripada daerah-daerah yang memang mudah dijangkau, sehingga kita lebih harus lebih luas lagi kaitan dengan untuk merencanakannya. Perencanaan bagaimana untuk proses kesananya, proses nanti mobilisasi material, kemudian juga nanti mobilisasi kaitan dengan pekerjanya nanti menyiapkan bangunan, Iya. mobilisasi materialnya, Iya. kemudian hal-hal apa yang harus diantisipasi, cuaca, tempat, dan lain-lain itu sudah harus kita siapkan dari awal. Makanya dalam suatu perencanaan kegiatan, kita membangun suatu dermaga, di samping kita membangun secara fisik, kita juga harus menyiapkan, yaitu kita menggunakan konsultan perencanaan, istilahnya seperti itu Iya, di kita, di Dispasana. Jadi kita sudah harus lengkap tuh. Kita program itu kita harus membuat suatu konsultasi perencanaan, itu juga ada lengkap kaitannya dengan tenaga ahli, kemudian hal-hal yang expert di bidangnya. Iya. Nah, itu setelah itu perencanaan jadi, nah baru tuh kita nyiapkan secara fisiknya gitu. Berarti kesimpulannya di Dispasana sendiri ada berapa subdis Bapak? Ada lima subdis gitu. Yang pertama subdis Fasdukmat, fasilitas dukungan material, kemudian fasilitas jasa angkutan, Iya. kemudian Faswatpers, fasilitas perawatan personil, Iya. kemudian fasilitas tanah, Iya. dan yang terakhir fasilitas konstruksi. Nah, itu yang Wah. perencanakan. Ini isinya di sana timnya orang-orang yang luar biasa tentunya. Ya, Pasti harus kita laksanakan sesuai paham tugas dengan- pokoknya, Mas. Paham dengan namanya kalau seumpamanya ingin membangun suatu pelabuhan, ingin membangun suatu pangkalan, apalagi seperti markas besar seperti Betul. kita ya. Itu Luar nanti biasa. bisa sekarang sedang kita mungkin bisa menjadi hal yang luar biasa nanti di KN itu, Mas. Baik, Nah, itu baik. nanti di KN itu kan nanti kompleksitasnya sangat luar biasa Iya, itu. iya. Mungkin kita hampir sama lah dengan yang di dengan yang di Mabes Cilangkap ini, Iya, gitu iya. perencanaannya. Baik, tentunya masih dalam proses Bapak ya. Betul. Ya, oke. Ya, untuk masing-masing subdis itu berarti jika tadi kalau yang masalah konstruksi itu dipegang sama subdis Faskon, Paskon, Ya. kemudian Watpers itu perawatan personil. perawatan personil, Betul. itu hubungannya dengan fasilitas apanya tuh Bapak? Jadi bisa saya jelaskan lagi, Mas Erjun ya. Jadi untuk Faskon, subdinas fasilitas konstruksi, dia memang lebih spesifik ke perencanaan. Iya. Nah, jadi misalnya tadi itu kita mau membangun, oke lah, tadi masalah Watpers. Iya. Kalau Watpers itu dia lebih spesifik ke penyiapan sarana prasarana untuk personil, Iya. misalnya Mes, mes, kemudian juga untuk untuk flat perumahan itu, Mas. Jadi Faskon itu dia bertugas untuk merencanakan gitu. Merencanakan misalnya mau bangun flat nih. Iya. Bangun flat 3 lantai. Nah, itu dia menyiapkan perencanaannya, gambarnya, DED-nya, kemudian sampai apa saja waktu, kemudian schedule dan lain-lain itu mereka merencanakan. Nah, Oke. setelah itu hasil dari perencanaan itu diserahkan ke subdis Watpers. Iya. Nah, dia itu yang bangun gitu. Oh, Jadi baik. ada bagiannya gitu, Mas. Kalau termasuk juga yang untuk tanah itu berarti menyiapkan lahannya. Betul, menyiapkan lahannya. Jadi sudah masing-masing lah Iya, gitu. iya, iya. Oke. Baik, nah Jajamar 107,7 FM kita masih banyak sekali nih yang akan kita tanya bersama dengan narasumber kita di sini. Karena menjadi semacam suatu pengetahuan yang baru. Kalau seumpamanya itu membangun ataupun menyiapkan suatu pangkalan tuh tidaklah mudah ya. Ada Betul. proses-prosesnya. Ada proses-prosesnya. Baik. Jadi Jajamar jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM. Kita akan kembali bersama dengan narasumber kita. Tentunya bersama Erjun di Sailor News.